Waktu itu kejadian disuruh dia pas nasihin di Gambir, dia kena, saya yang ditangkap. Saya dipanggil, pertama dibawa dulu ke kantor KPK kan. Dia minta uang total dari pertama hampir 2 miliar lebih dah. Astaga. Halo Juragan, apa kabar? Siap. Lama nggak jumpa kita nih. Aduh, jadi kali ini saya berada di AHRS, tepatnya di Asep Hendro Racing Sport. Racing Sport. Racing Sport. Ya. Salah. Dan kali ini saya nggak sendiri, yang biasanya kan saya suka nge-review sendiri. Nah kali ini saya ditemani oleh host cantik dan baru. Dia adalah... Halo, aku Delicia. Jadi Delicia ini sebenarnya agak penasaran dengan biografinya Siap. Ya. Om. Juragan nih. Kalau saya manggilnya Juragan Kalau karena aku manggilnya Om aja Om. tuh. Iya. Iya, Om aja ya. Iya Om Om, aja oke. deh. Oke silakan Deli. Ya, gini Om. Jadi aku tuh penasaran banget sama biografinya Om yang katanya dulu pembalap di tahun 80-an gitu. Ya. Ya dulu mungkin kan awal mula kita balap ya pertama sih emang anak jalanan lah. Anak Keinginan, jalanan. Ya. Pas kebetulan dulu masih SMA, kelas 2 SMA udah orang tua ibu meninggal, bapak meninggal pertama, habis keluar SMA nggak lama ibu meninggal, akhirnya benar-benar hidup prihatin ya betul-betul hidup di jalan ya. Karena mau kuliah juga nggak punya biaya, akhirnya ceritanya kursus lah belajar bahasa Inggris tapi nggak lulus. Karena trek-trekan di Supratman itu kan tempat trek-trekan ya zaman dulu tuh di Bandung tuh. Akhirnya udah dari geng motor saya pas iniin kan, kalau di Bandung kan emang banyak ya geng-geng motor tuh dari Briges malah mulai ke rumah XTC. Akhirnya saya juga diriin geng motor. Oh, Ya. ketuanya. Ketua. Dilan. Gitu. Tapi Juragan waktu saat itu menjadi tulang punggung berarti. Ya emang terus terang saya juga di situ emang betul-betul prihatin ya, kehidupan betul-betul juga nggak ada masukan, saya cari uang sendiri ya dari geng motor itu. Tapi ya alhamdulillah saya terarahnya betul-betul juga dari situ ke balap. Ya ke balap ya emang bandel gitu ya. Iya. Tapi terus saya arahin ke balap. Nah dengan ikut bengkel-bengkel. Saat itu gitu. ada yang dorong Juragan untuk ikut menjadi balapan. pembalap, iya. Apa Juragan sendiri gue mau balap gitu. Alhamdulillah ya waktu itu juga karena emang keluarga saya juga emang hobinya ya dari bapak, dari kakak saya juga emang ada juga hobi balap juga, cuman almarhum ya meninggal ya tabrakan, ya generasi penerusnya saya Gitu. Emang pada hobinya di motor gitu kan. Berarti emang dapat dukungan dari keluarga. Dari keluarga sebelum Ya. dulu masih Awalnya. ada orang tua, saya betul-betul juga disupport jadi dukung balap ya masih kejuaraan lah di daerah-daerah ya. Dan juga emang bapak juga emang seneng juga balap gitu kan. Akhirnya dari situ emang udah hobi betul-betul kan. Cuman tidak tersalurkan karena udah nggak ada biaya, udah nggak ada orang tua. Akhirnya ikut geng-gengan ya jadi ketua. Saya juga emang nggak. Apa namanya waktu itu tuh? RM2K. RM2K. RM2K Iya. artinya? Itu aduh kurang bagus dah. Jangan. Apa tuh? Apa tuh Om? Aduh. Kalau bahasa Inggrisnya artinya jadi road midnight knowledge ya, jadi jalan-jalan apalah gitulah, jalan-jalan gitu ya zaman dulu lah masih parah-parah ya. Dan sampai sekarang masih ada banyak banget anggotanya juga. Ya. Sekarang masih ada tuh RM2K itu? Masih ada. Penerusnya? Ya. Penerusnya banyak. Banyak. Penerusnya. Tapi alhamdulillah karena sekarang udah betul-betul kita arahkan juga ya benar-benar jalan yang bener lah, nggak kayak zaman dulu ya. Ya tapi masih anak-anak muda-mudanya yang ya tetap ya kita yang sebagai yang senior-seniornya tetap yang kita mengarahkan gitu kan. Nah dari situ saya dari geng-gengan gitu kan, akhirnya sampai ikut ada balap. Ya alhamdulillah prestasi bagus ya, juara terus ya, dapat duit ya. Dulu pertama tim bangun sendiri dong Om? Dulu ikut bengkel. Ikut bengkel. Dari geng motor tuh ikut bengkel. Bengkel apa Om Suzuki namanya Om? Dulu Daniel Motor. Daniel Ya, Motor. Di Bandung Di tuh. Bandung dulu.
Masih ada sekarang? Udah nggak ada. Dulu dealernya Suzuki. Oh, dulu Sandama. dealernya. Ya. Sekarang oke. ganti nama atau Support. emang udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada aja. Nah, dari situ saya mulai, tapi alhamdulillah ya karena prestasi bagus, ya saya mungkin setahun lah 2 tahun langsung saya dikontrak dengan Indomobil. Indomobil. Tahun 89 tahun. Ya 89 90 tuh. Saat itu Ya. motocross atau road race? Dulu masih Grass-Rek. Oh, Grass-Rek. Grass-Rek dulu Bedanya saya. Grass-Rek sama di- motocross itu? Kalau motocross mah apa ya motor-motor special engine ya, kalau Grass-Rek kan motor-motor modifikasi rubahan. motor harian yang Kecil, dimodifikasi ya, buat modifikasi. main tanah lah. Ya, kalau zaman dulu kan road race masih belum begitu. Oh, ini masih kan. jarang dulu, Jul. Masih jarang. Nah, tahun 89 90 ya ke Grass-Rek ya alhamdulillah langsung dikontrak dengan Indomobil ya tahun 89 lah. 89. Ya. Udah kontrak ya mulai itu dari situ udah begini ini kan rame mulai ke road race, Road race. tahun 93 tuh. 93. Ya, Road race. mulai ke Jurnas 93. Nah, dari situ saya berhenti di Grass-Rek, pindah ke Road race. Berarti Fokuslah dari, di situ. dari awal balapan itu udah di kontrak nih. Awal mula mah enggak sendiri. Enggak, oh, sendiri. Bengkel ya, lah, bengkel. Sendiri bengkel bengkel lah. baru dikontrak habis itu. Iya, dikontrak ya kita juga udah dikontrak. Ya pas kebetulan waktu tahun 93 itu ya saya ada musibah tuh. Kecelakaan saya mikir wah gimana nih ke situ. Ya udah kayak begini kan ada sepupu saya pas kerja di Astra tuh. Saya kerja di Astra, beliau ngajakin saya kerja. Sedangkan saya kan lulusan cuma hanya SMA gitu. Lulus SMA cuma paling jadi apaan kalau juga kerja jadi Astra kan. Oh, tapi sekarang bukti kok. Dulu Iya. saya mah jadi jeragan kok. Ya alhamdulillah ya. Lulusan manapun tidak menjamin. Alhamdulillah dengan prihatin kita ya dengan perjuangan karena juga mikir ya kakak-kakak juga kan karena saya paling kecil. Kakak saya ada 4 ya dan 1 kan meninggal, ada yang 4 masih kakak saya yang paling besar apa semua kan pada nganggur semua juga. Nah saya berpikir ya Allah kata tuh gimana ya dengan kehidupan kayak gini kita juga harus betul-betul bisa bangkit ya. Saya masuk kerja di Astra tahun 93 tuh alhamdulillah karena ada sepupu saya di situ juga masuk saya di bagian R&D tuh. R&D. Ya, Tapi saat di itu Astra. balap masih lanjut. Masih balap Masih. ya karena bandel juga. Bentar Om, balik lagi nih Ya. ke yang belakang. Waktu kecelakaan itu kenanya apa Om? Kaki, saya kaki ya Di saat balap? di saat balap waktu itu ke Jurnas Grass-Rek yang motocross di Kelapa Gading tuh ke Jurnas ya latih track. 93. Kaki itu kenapa dia? Ya Patah. kaki nggak patah nih hancur nih jantung ya si ininya tuh dagingnya nih ke inian tuh hampir 3 bulan saya nggak bisa jalan. 3 bulan bisa jalan, saya juga ngelamar kasta juga masih pakai tongkat ya, masih pakai tongkat ya alhamdulillah. Pas kebetulan dia diperlukan juga mungkin pas kebetulan juga cari dari pembalap ya. Bagian di R&D saya cuma dapat setahun kerja di Astra karena juga biasanya ya emang balapan terus. Kerja di Astra, balap di Suzuki. Iya. Akhirnya saya diomelin dulu tuh sama Suzuki. Gimana? Ini Balapnya mana- di Suzuki, Iya. kerjanya di Iya. Astra, Di Astra. Honda. Iya. Honda, karena dulu Astra belum ada tim balapnya ya. Oh iya. Saya gimana ya buat nambah-nambah ya kehidupan karena kan udah punya anak, beli susu udah nggak cukup gimana akhirnya ya untung syukur alhamdulillah bos-bos saya yang teman-teman saya di Hondanya ya udah nggak apa-apa buat cari-cari sampingan. Cuman kan zaman dulu ya karena ya alhamdulillah ada prestasi ya juara-juara terus kan di iklan kan terus ada Terus kan. ada. Iya, saya ingat tuh. Gimana ya Saya ingat. balap Saya Suzuki, masih segini kerja juga. di Honda gitu kan. Itu berarti yang umur berapa tuh? 93 saya umur berapa ya? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun ya. Ya, papi Iya. kamu lagi balapan Oh, itu balap. baru mulai balap. Iya. Berarti bareng sama papi? Iya. Bareng? Bareng. Oh. Ya, bareng gitu. bareng. Makanya udah dari situ kan balap-balap lagi ya karena juga ada di ini akhirnya juga mungkin kakak sepupu saya juga malu ya karena juga bolos-bolos juga kerja balapan ya udah hanya saya pas setahun tuh saya udah mengundurkan diri. Saya udah mengundurkan diri ya terus kerja ya dari situ ya dari dulu juga sepupu saya lu keluar kerja dari Astra lu gimana kita bisa hidup ya karena udah nggak ada pendapatan tapi dengan kesungguhan, keseriusan, keprihatinan ya dengan sangat betul-betul ini ya saya harus bisa hidupin anak istri kan udah punya anak tuh saya tuh 94 berarti itu. ya udah 93 tuh Oh, 93 93. akhir udah Akhir. lahir kan anak kan
buat ini ya kita juga akhirnya ikut-ikutan taruhan jadi joki juga karena buat beli susu Taruh-taruhan. Di mana tuh? Kalau boleh tahu di mana di Juragan? pasar tuh? minggu Di pasar minggu taruhan. di sana banyak dulu tuh. Motornya apa sih zaman dulu? Dulu zaman RGR. RGR. Ya, RGR. RA King zaman Iya, iya. dulu tuh taruhan tiap dapat ya alhamdulillah nggak Dapat pernah berapa, kalah. Om? Dapat 500.000 bagi 2, dapat 10.000 kan buat beli susu tuh. Iya, iya, Pulang ke rumah. Ya alhamdulillah. Dari situ ya saya mulai mikir, wah ini gimana nih. Saya kan lihat peluang-peluang yang lain, coba saya buka bengkel tuh, inget di Kelapa 2 tuh mulai tuh 9, ya hampir 94 awal tuh. Kelapa 2 waktu itu. Ya, Kelapa Kelapa 2 ada bengkel kecil, saya sama teman ngerintis, buka ya bengkel. Alhamdulillah mulai maju. Cuman dari situ tuh saya memikirkan apa nih yang kita bisa produk nih. Produk. Yang berbeda Berbeda nih. nih, Iya. karena saya pikir kan pembalap apa semua yang lain nggak ada tuh yang memikirkan ke arah situ kan. Iya, Cari iya. duit gimana nih? Kalau mungkin hanya dari jasa aja kan, sekarang juga mikirin, oh apa nih yang kita bisa bikin nih? Awal mula saya bikin dulu knalpot. Knalpot. Ya. Jadi Saya, awal ya, itu awal mula Om ini ARC. bikin knalpot. Dari knalpot, teruskan Jaket, jaket ya. Nah mulai terus sambil balap, sambil jualan, mau start, apa saya tutup dulu, sambil udah bener-bener prihatin. Nah, yang menarik nih Juragan. Iya. Awal mulanya itu apa namanya? Bagaimana sih cara berjualannya? Iya, cara kan berjualannya. waktu itu kan nih nggak ada media sosial nih. Ada. Maaf aja kalau Iya. sekarang kan semua ada media sosial, Media sosial. lebih mudah Iya. ya kan segala promosi. Sementara Juragan kan pada saat itu media sosial, jangan kan media Nggak ada. sosial, handphone aja kita nggak ada kan. Betul. Jadi barang mahal banget gitu. Nah, Iya. itu bagaimana tuh caranya dan perjuangannya waktu itu Juragan? Ya, Nah betul, pertama kan waktu itu ingat saya ya otomotif ya, baru majalah otomotif tuh ya. Tabloid ya. Tabloid otomotif, tabloid berarti otomotif, ya. Pertama tuh. Berarti dia tabloid udah lama juga ya otomotif. Udah lama. Awal mula pas kebetulan mungkin ya alhamdulillah ada teman-teman media, teman-teman wartawan nih. Sangat banget bener membantu Membantu, saya oke. karena kan dari seorang pembalap nih bisa kerja, Iya, bisa bisa. menghasilkan Iya. gitu kan. Buat Dia produk. buat produk ya. Hmm. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu tahun saya mulai 97 tuh, udah berjalan mulai bagus. Hanya barulah bikin brandnya namanya AHRS. Waktu itu saya bingung tuh, saya kan keliling ke kebun jeruk, bikin knalpot, keliling? bikin jaket. Iya tiap hari saya keliling. Keliling, maksudnya keliling itu Nawar-nawarin kan pas. Oh, bawa kayak door to motor. door Iya, berarti, door to Om. door, iya. oke. Saya door to door, bikin produk sarung tangan yang buat harian, buat jaket buat harian. Awal mula tuh saya punya modal 3.500.000 saya inget tuh. modal awal. Modal awal, saya punya uang 3.500.000. Saya pas kebetulan ada teman saya emang dia jago ngejahit ya. Cuman punya modal ke situ, ya kita kerja sama lah. Modal 3,5 juta tuh. Alhamdulillah. Kakak Berarti itu joinan berapa orang Om? Untuk bikin Pertama apa kali. itu? nih ada teman saya ya, terus ada kakak saya juga pas dia seorang guru ya jadi kakak ipar berarti ya. Iya. Istrinya kakak saya pas perempuan satu-satunya. Ya udahlah kita bikin nih jaket satu kan. Ya alhamdulillah perkembangannya sangat begitu pesat, ya sangat cepat majunya. Nah kakak saya yang nganggur yang gede, saya tarik bikin ini, bikin itu semua itu subhanallah ya. 97 itu Juragan. Dari mulai 97 ARS berdiri. Padahal kan saat itu 97 bukannya Indonesia sedang Lagi krisis. Lagi waktu krisis. itu. Iya makanya Krisisnya itu kan? makanya orang Betul. lagi krisis, ekonomi Ya, lagi bergejolak, betul. tapi akhirnya justru Mulai Lagi- melesat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena ya itu tadi makanya dengan perjuangan yang betul-betul keras ya, betul-betul prihatin saya bilang menciptakan kan dari situ saya menyiptain apa nih? Oh ini baju balap karena kan baju balap dari luar kan jangan begitu mahal ya. Harus juga iya, tahu sendiri iya, kan. iya. Gimana caranya kita juga biar bisa bikin lebih murah, kejangkau tapi betul-betul juga safety. Saya coba, saya riset ya sama teman itu saya yang bikin jaket ya. Coba saya riset, alhamdulillah. Saat itu pertama kali tahun berapa Juragan waktu bikin Wear racing pack suit itu. itu, wear pack yang kita sebut? 9, kurang lebih 97. 97 Iya. juga di Iya. saat. Berarti kurang lagi berbarengan sambil satu, ya. bikin jaket ini Jaket, sambil berkembang, kepikiran Ya, bikin wear pack bikin juga. wear pack, apa semua tuh. Itu kalau itu awal mula sedang saya mikir ke situ
Dan pas kebetulan juga dulu ada klub-klub Tiger tuh teman-teman. Saya belum bisa bikin Werpak. Aduh ke situ ya udah sama sepemikiran, saya juga pengen ngembangin ke situ. Coba saya pengen dikembangin ke situ gimana. Wah, udah saya coba bikinin, ya udah gagal total. Udah kondor malah udah. Tapi ya nggak pernah menyerah saya. Saya inovasi terus, saya cari terus. Ya alhamdulillah, ya sampai bisa betul-betul bisa ketemu dah. Waktu itu saya kenalkan teman-teman juga, teman-teman pembalap juga. Waktu itu ada Irfan Oce, ingat banget. Oh iya, Ada Gandhi, iya. Yang pertama Gandhi tuh. Santana. Yang pertama, Ya, Gandhi Santana. betul. Iya, Gandhi Santana. Yang pertama tuh pakai baju kita, saya udah seneng banget apa nih kekurangannya itulah, kasih masukan terus saya kembangin. Dan pada saat itu belum ada kan orang Indonesia atau produsen dari Indonesia yang bikin Werpak ini. Werpak atau racing. belum ada, cuman hanya Jepang AHRS aja. pertama berarti Ya. di Indonesia. Ya, pertama berarti alhamdulillah. Ya. AHRS adalah yang pertama Iya, yang betul. mengeluarkan ide demi apa ya, demi mengembangkan dunia balap motor sebenarnya tujuannya, karena kan targetnya kan harga murah, terjangkau, tapi safety tetap safety-nya ada. tetap ada ya kan, diutamakan, dan berharap itu semakin banyak juga mungkin atlet-atlet balap Betul, motor Iya. tujuan itu. Betul, tujuan ya. Keren. terus juragan akhirnya waktu itu ada dipakai Gandhi, Irfan Ya, Oce gitu. semua kan. Nah, teman-teman ya itu tadi pas kebetulan kita kan juga teman-teman media yang sangat luar biasa membantu banget ya. Udah diekspos terus kan ya alhamdulillah ya, dari luar-luar pulau udah mulai itu. Ya. Ya nasional apa segala macam makin dikembangin. Ya pertumbuhan ekonomi juga makin bagus, dan juga perkembangan produk juga akhirnya makin berkembang tuh. Termasuk berkembang. pembalapnya itu juga makin banyak. Makin banyak yang pakai Betul. AHRS ini. Ya, Gitu. betul. Alhamdulillah ya makin banyak kan. Akhirnya tahun 2000 saya mulai bikin tim. Tahun 2000. 2000 pas. Ya, kurang lebih tahun 2000 lah saya bikin tim. Ya alhamdulillah waktu itu pembalapnya M Fadli ya. Fadli. Saya ngerintis sama anak-anak semuanya. Dan juga dikontrak. Saya paling lama emang sama Suzuki. Saya hampir 22 tahun ya. Wow. 22 tahun. 20 tahun belum ngapa-ngapain. 22 tahun saya dengan Suzuki, ya saya dari Suzuki terus ke Honda. Honda cuma 2 tahun kita. 2 tahun. Ya. Nah itulah perkembangan, alhamdulillah kita bisa punya tim, ngembangin produk, apa segala macam, ya sering berjalan waktu. Ya baik ya juga prestasi juga anak-anak didik juga ya alhamdulillah bagus-bagus. Apa tuh prestasinya Juragan? Baik dari road race maupun dari motocross kita ya dari 2003 kita juara Asia 5 tahun berturut-turut. 5 tahun berturut dari 2003. berturut-turut. Berarti Ya. selain nasional motocross dan road race, Nasional, road race, Asia pun motocross, main? Asia main juga. Nah, kita kan juga juara Asia 5 tahun berturut-turut ya, yang kita juga ya alhamdulillah hampir 3 pembalap kita ganti-gantian terus. Baik juga M Fadli terus ke balap dari motor kecil terus ke sport-sport. M Fadli. Fadli. Historinya kita nyimpang dikit nih Iya. mengenai M Fadli nih. Ya. Bagaimana sih jalan ceritanya bisa ketemu M Fadli? Yang Iya, kita tahu betul. M Fadli saat ini adalah atlet para games Iya. untuk sepeda balap ya, dan prestasinya juga lumayan bagus, Ya. cemerlang gitu. Nah, dulu ceritanya bagaimana tuh? Dulu masih balap Vespa ya. Iya. Dengan satu pembalap nih bagus ya. Dulu juga emang ada kompetitor juga sih ya, teman saya juga. Ya udah, akhirnya coba saya, wah ini bakalan jadi nih kalau misalkan kita bina, bener-bener kita olah gimana. Sambil kita juga ya itu ngebentuk tim ya kita tarik ya kita betul-betul bina. Alhamdulillah subhanallah ya betul-betul langsung. Mungkin karena apa? Insting kali ya. Insting dari Dan berarti itu M Fadli masih muda. masih muda banget. Remaja. Masih muda Iya, banget. mungkin karena ya. instingnya Juragan itu ya termasuk ulet ya, tekun Iya. kan dengan prestasi yang sebelumnya Kelihatan pembalap. dari dia balap Vespa itu. Iya, mungkin Iya. punya insting yang kuat gitu. Iya. Seperti mengembangkan insting kuat, HRS nih gue bisa maju nih dengan Iya. bikin Betul. Werpak atau Iya. racing suit Betul. gitu. Ya alhamdulillah ya gitu tadi ya, baik dari pengembangan produk, dari pengembangan tim apa semua saya betul-betul emang serius gitu ya, betul-betul kita berdalam, jangan juga apa sedikit-sedikit misalkan kita dengan ini ujian kayak begini nih udah kita juga banyak yang wah udahlah kayak putus asa gitu. Nyerah. Nah, itu Jangan. saya pantang banget betul-betul. Saya coba terus dengan kondisi dan situasi kayak gimana ya alhamdulillah
Ya kita Jadi bisa juga. jalan, bisa jadi ya anak-anak berprestasi. Nah terus juga anak saya juga kan juga saya kembangin juga. Kalau dia kan emang dari awal di motocross kan ya. Dia alhamdulillah dari 85 dia juara, bisa juara nasional. Dia ke naik 250 juga bisa juara nasional ya. Udah waktu itu kan emang lagi ada ya, saya kan juga dia sekolah ke Amerika, ke Australia buat sekolah balap. Nah Empadi ini terus ya bina ya, karena juga kita waktu itu dengan Suzuki juga waktu itu buat ke Asianya supportnya kuat juga ya alhamdulillah. Dan akhirnya tapi pengen pengembangan, Padi pengen coba pindah ke tim lain waktu itu. Oh iya nggak apa-apa karena saya dukung, saya support buat kemajuan prestasi Padi ya, buat anak-anak juga semua saya sih saya melakukan sama. Saya juga yang saya bina tuh ya udah pengen coba ke Yamaha. Saya alihin waktu itu masih ingat tuh masih zaman almarhum Pak Beni ya. Saya titip beliau berapa tahun, mungkin 2 tahun di Yamaha. Dari situ terus coba pindah ke Kawasaki juga. Nah ini terakhir ya udah katanya saya udah balik lagi, pengen balik lagi gabung lagi ke RS. Cuman waktu itu saya emang budgetnya buat ke Asia emang karena udah akhir tahun udah kagak keinian. Ya udah deh kita buat mundur 2 langkah mungkin ke belakang buat maju ke depan berapa langkah. Buat kita ya target tahun depannya. Nah kita coba dah motor kecil aja dulu. Ya, motor kecil itu berapa? Underbone ya, bebek. Ya ini saya balik lagi ke situ. Dan dengan gayanya dia kan udah di motor gede ya emang udah prestasinya juga bagus. Cuman kalau ke motor kecil udah gayanya udah beda lagi. Udah akhirnya tuh masih acak-acakan tuh. Awal-awal tahun akhirnya saya bina lagi dan alhamdulillah prestasinya bagus lagi. Dan apa yang saya cita-citakan tahun depan dia akhirnya diambil lagi sama tim Pabrikan. Ya pas masuk lagi ke tim Pabrikan Astra ya kena musibah. Ini. Ya. Berarti belum lama keluar dari AHRS ini. Belum lama. Sebenarnya dia mah nggak beneran keluar. Iya. Dia kemana-mana. Jiwanya tapi ya sini. Ya udah kayak anak sendiri ya, udah kayak adek, udah kayak gimana gitu ya. Karena kita tahu ya Juragan ini memang orangnya humble ya. Terus bener-bener seperti menganggap semua itu sebagai keluarga. Betul. Jadi kedekatan gitu. Oke, jadi akhirnya itu Juragan udah berprestasi di nasional maupun di internasional di Asia, dan itu hanya road race saja. Enggak, dan di motocross juga alhamdulillah. Anak saya kemarin kan kita juga perwakilan dari tim Merah Putih dan juga bawa juga pernah yang pertama nih kejuaraan MXGP. MXGP itu kejuaraan dunia itu ya. Ya, kejuaraan dunia. Ya alhamdulillah bisa dia dapat poin ya. Poin lah terpilih dan untuk mengikuti dan juga dapat poin juga di kejuaraan dunia. Mantap. Gitu, alhamdulillah banget. Ya, Emang Farhan Hendro ya. Anak Om ini cewek apa cowok nih? Cowok. Iya, Farhan. Iya. Oh. Sesuai pepatah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi berprestasi bapak sama anak. Oke, mantap. Terus Juragan setelah main MXGP saat itu. MXGP pas kebetulan aja nih tahun ini nih, harusnya kan kita kebagian 2 kali nih kejuaraan putaran lagi di Indonesia. Tadinya di Ancol sama di Jawa Barat, cuman karena masalah Covid akhirnya pandemi. Ditunda, pending sampai insya Allah mungkin tahun depan kalau mudah-mudahan Juragan, Farhan masih terpilih untuk mewakili Indonesia. Kalau aku sih yakin pasti kepilih lagi. Amin. Ya. Terus gini Om kan era zaman Om dulu sama sekarang tuh jauh banget, ya kan? Aku pengen tahu nih kalau misalkan zaman dulu tuh pembalap gimana, zaman sekarang tuh gimana? Om lihatnya tuh gimana nih? Maksudnya itu latar belakangnya kali. Kalau dulu kayak tadi kan bilangnya suka dari geng motor. Iya dari geng motor gitu. Nah dan juga aku taunya yang dulu itu pembalap dulu katanya nggak ada sponsor yang kayak gitu-gitu, beda sama yang sekarang kayak gitu. Emang iya Om? Ya kalau dulu emang terus terang ya, kalau misalkan dengan sekarang anak-anak pembalap sekarang emang jauh ya. Kalau dulu nih pembalap-pembalap zaman dulu emang bener-bener prihatin ya, karena juga dengan sangat keterbatasan juga masalah sponsor. Dan meskipun ya kita dengan ya misalkan kayak saya nih kontrak dengan tim pabrikan misalkan Suzuki ya, tapi bener-bener kita juga merasakan ya sampai bongkar mesin apa semua sendiri semua ya, kita pengen belajar juga dan juga karena emang, pengen belajar ya, dan juga belajar emang dari manajer apa juga emang kita diarahkan juga begitu. Dan juga ternyata ya syukur alhamdulillah itu banyak banget
ilmu Manfaatnya. yang kita dapat. Jadi pelajaran juga buat diri kita Pembelajaran sendiri juga. gitu ya. Jadi kita nih setelah habis beres balap juga kan kita bisa ngembangin punya bengkel, Iya. punya apa. Iya, Karena iya, sangat beda. Ya bukannya apa ya Pak ya. Kalau dengan pembalap sekarang ya mungkin dari zaman atau gimana. Kalau pembalap zaman dulu perih-perih. Prihatin ya emang betul-betul ya selain juga mungkin masalah sponsor juga dan emang perjuangannya sangat ini banget ya dengan kalau sekarang kan mungkin jam 9 mungkin jam ini pembalap harus betul-betul istirahat. Ya. Kalau dulu Wah, kalau begadang. dulu sampai malam kita Begadang cuma buat bongkar mesin doang nih, mesin, apa diiniin, kita diomelin juga. Nggak enak ya harus sendiri. kita ngalamin Harus gitu. Naik motor ngalamin sendiri, sebenarnya. bongkar sendiri Sendiri. juga. Ya. Tapi gitu. dari situ yang saya rasakan, itu ilmu ya benar-benar ya pengaruh betul-betul juga buat mental, segala macam dah. Jadi perjuangan saya juga bisa usaha, alhamdulillah ya karena pembelajaran saya dari situ. Saya di balap, jadi saya mempraktekinnya dengan mentalitas di balap dengan saya mau usaha. Iya. Dengan kehidupan lah ya, dengan kehidupan Karena nyata. apa? Jadi Iya. mental yang didapat itu tuh Tarung dari pas terus, balap. tarung Iya. terus, fight terus. Gas Fight terus. terus. Kalau Makanya Selon kan modal 3.500.000 saat Iya. itu dia gas terus. Gas nih. terus Kalau aja. nggak laku juga biarin gue Iya. gigitin jaket dah. Kalau nggak Katanya. jalan, kalau nggak jalan juga yang penting udah gas Iya, gitu. iya. Dan tapi sih alhamdulillah ya dari situ ya saya bisa kebangun gedung HRS ya pabrik ya rumah-rumah dengan perjuangan yang betul-betul ini. Tahun berapa Juragan bangun gedung ini? Dari 2007 ya. Berarti Kita dari 97 7 ke 2007, 10 tahun ini. 10 tahun ya udah punya ya alhamdulillah ya. Ya makanya ya itu tadi dengan perjuangan dengan mental yang harus betul-betul kuat ya namanya kita usahakan kadang naik Jatuh turun, bangun. kalau Naik turun. jatuh bangun. Nah, apalagi mohon maaf nih nama kita mas sharing nih ya buat motivasi juga teman-teman. Apalagi kalau misalnya orang Melayu kan kadang-kadang aduh gimana nih. Gak inian ya Gimana tuh, mentalitas. Om? Maksudnya Ini, Om. maksudnya Ya, mungkin jadi- gimana begitu gagal sekali Udah ngedown. Ngedown, Udah nggak mau gitu, lagi nggak mau. gitu. Nah, banyak lah teman-teman ya bukannya ini justru buat motivasi yang teman-teman pembalap yang baru-baru nih harus betul-betul ya mental kita nih terutama kan apa sama lah kayak kita di balap. Kalau mentalnya kita tempe sama mentalnya udah nggak bakal jadi juara. udah gak bakalan ya. Sama dalam usaha Udah juga kalah sekali gitu aja kan. udah jadi nyalahin Udah, motor iya, lah. banyak nanti. lah itu. Nah ini, itu Iya. yang tadi yang mungkin perbedaan yang dulu dengan sekarang nih ya karena dengan keprihatinan dengan perih kayak gimana mentalitas kita juga dengan apa sekarang saya alami dengan kondisi masalah kopi dan masalah itu masalah ini karena kitanya benar-benar biasa bertarung gitu prihatin. Udah saya jalani dan yakin pasti Allah kasih jalan. Amin. Amin. Kasih jalan keluar yang lebih baik lagi. Nah itu makanya kita jangan putus asa kayak gimana harus betul-betul kuat, harus betul-betul fight dan inovasi terus, cari terus dan yakin pasti ada jalan. Begitu. Nih, Ren, Ya. gue di sini aja nih. Saya di sini aja nih. Aura positifnya itu Tersanjung jadinya. nyampe ke kita jadi, gitu. Apalagi kita yang kadang-kadang nih ya, kadang-kadang istilahnya jalan kesandung dikit aja, Aduh jatuh. gue kayaknya nggak kuat nih gitu. Kayak kok dunia kejam banget. Iya, dunia gue gitu. kejam banget ya. Nah itu mentalitas. Mentalitas kita, ya. itu Kalau penting. misalkan kita Iya, iya, nggak iya. inian ya seorang pengusaha apalagi kan dengan kondisi situasi yang kurang bagus kayak banyak yang teman-teman saya yang bukannya 1-2 orang akhirnya ya udahan hanya juga Selesai, hancur-hancuran. Udah hanyut gitu aja. Hanyut begitu aja kan sayang. Nah kita coba dengan situasi kondisi kayak gimana saya coba terus yakin pasti ada jalan. Ya, mudah-mudahan ya generasi pembalap sekarang itu juga seperti itu ya. Juga Apalagi punya mentalnya punya mental mentalitas yang kuat. Mentalitas yang kuat. Apalagi ya, karena ya terlalu ya kalau misalkan punten-punten ya mohon maaf ya mungkin ya itu tadi jangan terlalu manja gitu kan, jangan terlalu ini kayak anak-anak nih yang sekarang nih betul-betul nih harus betul-betul makanya belajar. Kalau saya sih ya angkatan saya zaman dulu sampai paham mengerti mesin masalah apa mau salah nyeting apa segala macam benar-benar paham banget gitu kan gitu. Karena dia benar-benar menguasai ya gimana. Nah itulah yang mungkin bedanya dengan anak-anak sekarang kan emang udah enak banget. Udah ada mekanik, Iya, udah tinggal kalau enak nggak banget enak lah. Ya, bilang udah ini jauh itu. banget. Teknologi juga Teknologi, udah jauh iya. banget ya. Jadi gini Betul. tuh, kalau zaman dulu mungkin zamannya Juragan ini shock breaker aja pakai yang aslinya Iya. dimodifikasi gitu. Pakai Di ban aja, pakai ban. setting-setting lagi Iya. biar enak. Bannya Dulu saya nih pernah ngalamin ya balap inget tuh kejuaraan nasional di Lampung. Saya masih pakai ban IRC yang buat harian. Orang lain Yang garis lurus iya. itu.
Udah pakai ban Bridgestone tuh Badleg. Badleg Zaman Bridgestone, dulu, iya. wih, orang-orang pakai Badleg ya. Saya diledekin, oh lu katanya bannya ada import. Padahal mah bannya udah ban sayur. Ban sayur, ya. ban ibu-ibu beranjak ke pasar gitu. Berarti Om paling mahal dulu pakai itu tuh barang-barang buat balap apa? Ya apa ya? Ya cuma kalau saya mah ya emang bener-bener apa adanya setelah udah Apa pindah ke adanya pabrik aja. ya. Oh, Tapi iya. ya dari situ cuman saya pengen ngebuktiin dia bisa, saya harus bisa. Iya, mental aja Mental jadi lagi. gitu. Ini Jadi bahas mental lagi balas terus-terusan. mental lagi. Tapi alhamdulillah ya dengan motor satu, motor standar. Ada kalau dulu kan ada kelas tune up, Iya. sport tune up, ganti knalpot doang. Iya. Ganti knalpot dong Iya, udah iya, jadi iya, iya. naik Jadi kelas. notabene ya beda kelas. Tapi alhamdulillah dua-duanya bisa juara satu, bisa juara umum. Nah itu Iya. dengan perjuangan kayak gini saya bisa membuktiin. Iya. Ban standar ya pakai gini Seadanya seadanya juga. tapi bisa juara. Dan Nah, saat juara. itu juga udah nih gua kalah nih gitu. Enggak ada Nggak pikiran kata gitu. begitu. Gas Kalau terus. kalau sekarang kan kadang-kadang kan gitu Iya. kan. Iya. Ya, dia soknya pakai merek A, Iya, itu aku udah kalah pakai tuh, merek B. udah kalah 1-0. Ya gimana gua menikung yang mau lebih kenceng, dia soknya udah A. Iya, zaman orang dia lebih sekarang, bagus gitu. soknya. Iya kan Iya. gitu. Kalau dulu mah enggak ada Nggak tuh. ada. Gas aja pokoknya. Gas saya pokoknya harus juara, gimana ngebuktiin Iya, begitu. itu Iya. makanya salah satu bukti Del, AHRS diperjuangkan yang darinya dulu. Maaf nih, Juragan, Iya, iya. yang kita sebut ngasong lah Betul, dulu ya Juragan betul, ya. betul banget. Bawa Betul barang di apa namanya di Bawa barang motor, door to door. dari door to door, tawar-tawar toko, Diusir-usir, diusir, ngalamin, ngalamin Sampai semuanya. diusir-usir Iya, Om. kalau dulu kan ke toko kita nawarin barang ke toko, tar dulu ngalamin saya kayak gitu. Betul. Kalau nggak kuat-kuat mental udah kayak tapi Udah- besoknya saya coba Udah lagi. sedih banget itu udah diusir-usir sedih. kayak Itu gitu. Itu bukti. perjalanan, bener-bener. Itu maksudnya bukti bahwa dari pengalaman situ mentalnya jadi kuat, dia yang Mental namanya kuat. seperti itu. Ya udah gua nggak peduli malu, nggak peduli apa yang Betul. penting gue usaha aja Usaha. dulu nih. Kalau Gitu. dulu Om malu nggak ada nih AHRS Nggak sekarang. ada, Nggak nggak ada. Ya alhamdulillah itu ya tadi dengan kekuatan kita di ini kita pagi-pagi udah jalan ya kita keliling kayak gitu yang tadi saya cerita diusir toko apa gimana udah ngalamin dah. Nyalamin. Udah gitu ditipu orang, dibawa kabur orang. Udah modal Banyak. segitu-segitunya. Iya, udah. Ditipu Iya, orang perjuangan. pula. Ngalamin. Aduh. Jadi banyak ya Juragan, maksudnya banyak apa pengalaman cerita hidup tuh banyak sekali ya. Banyak lah saya Dari, betul-betul dari ya. nol berangkat dan Berangkat, begitu naik udah gini tinggi ya, gimana? Ngalamin. Ngalamin. Jatuh, Nah. ngalamin saya. kita Gitu. coba bertanya apa Del, yang apa sih pengalaman paling terburuk iya. dalam hidup nih yang Juragan anggap paling terburuk dalam hidup atas apa HRS ini Iya, nih. sampai ngerasa kok gini banget Iya. gitu loh. Mm-mm. Nah itu awal mula terus terang. Awal mula saya mulai waktu itu tahun 93 kurang lebih ya. Kerampokan saya tuh. 2013. 2013 Iya kalau nggak salah. Mulai kerampokan. di ya, sini Juragan. Di sini. Tapi yang diambil tuh data-data semua. Data-data penting, server, semua tuh yang penting-penting lah. Sampai berangkasnya apa segala macam. Data-data server yang itu yang habis kerampokan. Nggak lama saya masalah musibah KPK. Hmm. KPK. Oh, saya ya, sempat itu ya. saya sempat lihat juga Aku tuh sempat Juragan. baca juga tuh. Ya. Iya, tentang KPK. Itu gimana sih sebenarnya Juragan apa namanya? Cerita sebenarnya gitu loh. Iya. Nah cerita sebetulnya tuh saya sebetulnya waktu itu tahun 2006 ya ada pajak pribadi ya sejumlah ingat saya 300 juta lebih itu tuh udah dibayar. Udah ke dibayar negara. waktu itu. Ya, waktu Ya. itu karena masih di Garut saya untung syukur alhamdulillah sujud syukur sama Allah kita nih bukti itu masih ada. Cuman saya nggak tahu ya masalah dengan adanya KPK guys saya ketangkep gimana. Ternyata ya di luar itu ada kerjasama antara manajer keuangan saya dengan oknum KPK, dengan oknum pajak nih. Dengan oknum pajak. Nah si oknum pajak itu teror sama saya bahwa saya belum masalah bayar pajak. Dan Dia minta uang, wah gede banget lah, sekian miliar lah. hampir enggak berapa. waktu itu manajer keuangan masih bekerja di Masih bekerja di tempat saya. Masih bekerja di tempat saya nggak tahu awal mula ada oknum pajak, dia telepon saya bahwa ini saya belum bayar masalah pajak. Oh Pak, terus terang kalau saya sih pajak ya alhamdulillah kita udah bayar Pak, semua bukti-bukti udah lengkap semuanya juga. Ini mau dilanjut atau tidak saya terserah. Karena saya nggak ngerasa ngerasa bersalah. salah. Oke. Dia minta uang sekian ratus juta dari total dari pertama hampir 2 miliar lebih lah. Astaga.
Terus turun. Wah miliar katanya duit udah. itu. Ya kan saya juga terus terang. Saya lebih baik mau gimana saya terus terang saya lawan ya karena saya nggak merasa bersalah ya. Akhirnya turun dari sekian turun ke 1 miliar, turun lagi ke 500 juta kalau saya terakhir tuh kalau nggak salah 350 juta. Saya udah deal katanya. Lah udah deal dari mana satu? Terus terang kalau saya sih masalah pajak saya mau kemana-mana saya siap karena udah bayar. Udah bayar. Iya. Dan saat itu 350 juta udah deal sama Deal sama siapa? Deal katanya sama orang saya. Tetap kalau saya sih saya sih nggak bilang. nggak bilang Nggak saya mau mengucapkan. siapa ke satu. Akhirnya kan ada dari situ emang udah berjalan lagi berapa lama tanpa sepengetahuan saya dikasihlah uang si Sama? oknum pajak ini. Oh, ini Sama keuangan. oknum sama orang manajer keuangan Manajer tanpa keuangan. sepengetahuan tuh karena ya itu tadi ya mungkin bukan gimana ya dia ngancang-ngancang terus juga sama saya juga lawan terus karena saya tidak bersalah. Nah dia ngasih itu uang makalah kejadian. Oh, jadilah ketangkep tersangka ini. Di saat ngasih. Ya karena si oknum pajak ini emang udah di TO. Ceritanya udah ke sininya udah saya taunya. Oh, ceritanya. Udah setelah saya sidang udah tahu tuh karena ada oknum pajak ini emang Menggunakan wewenang Oh, lah. nah, Ya, ada beberapa memanfaatkan perusahaan wewenang. yang emang dipalaki. Diteror kayak sama dia ini. Iya, gitu iya, kan. iya. Saya kaget kan. Waktu itu kejadian ada teman saya yang disuruhnya malah sama orang manajer keuangan saya tuh, mantan manajer keuangan saya tuh disuruh dia pas ngasih di Gambir, dia kena, saya yang ditangkap. Ternyata emang udah di TO si oknum pajaknya. Di stasiun Gambir waktu itu Iya, transaksinya. waktu itu Di kan. stasiun Gambir. Iya. Berarti bukan di sini nih Bukan. ketangkapnya. Bukan, kalau yang pertamanya yang Iya, yang pertamanya. orang ketangkap tangan dah Yang ketangkap Iya. tangan itu. Ya itu saya kena, di sini saya ditangkap gimana. Tapi ya karena saya nggak bersalah ya saya alhamdulillah banget saya karena juga udah terbukti saya bisa keluar lagi. Saya dipanggil dibawa dulu ke kantor KPK kan. Diperiksa saya tuh dari jam 7 sampai jam 4 subuh mungkin waktu itu. 7 pagi. Sempat Dari jam 7 ditahan. malam sampai 7 malam jam sampai jam 1 jam. Oh, ditahan 1 kali Ya, 1 jam, ya saya ditanya ini ya alhamdulillah. Saya sujud syukur sama Allah karena kita juga nggak bersalah dan untung saya ada bukti-buktinya semua kuat. Ya, akhirnya saya bisa keluar. Jadi dari situ, nah udah stresnya udah ampun udah kayak orang melindung. Saya aja itu sebagai saksi, ya akhirnya kan saya tuh iniin ya. Saya udah ada keputusan pas malamnya dari jam 7 malam besoknya saya ada keputusan bahwa ini ada oknum pajak nih. Berarti ketok palu untuk tidak bersalahnya itu Sidang saya Sidang kan. Ya, dari situ kan besokannya? ya besok enggak 1 kali 24 jam bahwa saya ini sebagai korban. Oke, sebagai korban, saksi jadinya jatuh. jadinya Korban. sebagai korban bukan sebagai tersangka lagi. Ya itu baru tuh ada undang-undang ituan tuh pemerasan dari masalah pajak. Itu kan pemerasan maksudnya. Oh, iya. Baru tuh. Ya Jadi itu, ya. setelah diinterogasi tuh 1 kali Iya. 24 jam. Iya. Ya juragan ya apa adanya aja Ya apa bawa adanya buktinya. saya karena saya tidak bersalah dan juga alhamdulillah saya buktinya udah bayar ke Kuat. negara juga udah untung ada semua saya kuat ya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa keluar saya sebagai saksi tapi kan udah nggak juga usaha juga akhirnya udah nggak konsen saya selama hampir 6 bulan kali bolak-balik. Oh itu 6 bulan prosesnya sidang tuh kan. Prosesnya Panjang agak juga ya. lama juga ya. Oke. Udah waktu itu saya juga masih banyak karyawan di sini emang wah subhanallah. Itu udah ya. jadi mental pikiran pikiran udah jatuh mental wah banget. udah dah. Coba Kalau nggak kuat-kuat, udah ampun ya Allah ya Rabbi itu. Ya itu dengan ini tapi alhamdulillah Allah buktikan ya karena kita nggak bersalah selama 6 bulan semua bolak-balik akhirnya kebongkar semuanya bahwa kerjasama dengan oknum manajer Keuangan di sini. Oh jadi ada pembicaraan di belakang. Di sidang tuh pas kalau di KPK kan diperdengarkan kan kalau misalnya sidang. Oh ini gimana. Oh dia tahu kenapa kok dia tahu dari mana nih nomor saya gimana. Oh dia tahu dari orang oknum Keuangan. kasih tahu ntar bila mana dapat duit dia minta jatah Dapat gini udah persennya. kebongkar akhirnya. Iya. Akhirnya kebongkar itu semua. semua. Alhamdulillah. Jadi juragan memang clear ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya karena dari awal juga saya alhamdulillah Nggak ada masalah sebenarnya ya. dari karena juga ya mungkin baru ya alhamdulillah ya udah orang ini saya bisa 1 kali 24 jam bisa keluar ya karena kita nggak bersalah. Dan Oke. juga kalau di KPK emang bener-bener ya orang bersalah yang bener-bener Salah. Iya. gitu. Yang orang bener ya Terus pasti bener akhirnya gitu. yang menjadi tersangka ini dia Orang oknum ditahan
Oknum pajak Pas setengah tahun. dengan si uang keuangan ini. Enggak, kalau dia nyamang, karena kan belum terbukti dia juga. Belum terbukti dia mengambil Dia uang mengambil, persenannya ini. Oke. Dan kira-kira itu ada hubungannya nggak sama waktu kerampokan itu Juragan? Walau alam ya, saya itu karena juga yang diambil data. Saya dari situ juga nggak lama tuh setelah habis KPK tuh ya. Mungkin baru 2 hari, mungkin 3 hari saya juga udah paham ini pasti ini karena dengan institusi ini pasti kita diperiksa lagi masalah pajak. Betul-betul dari situ saya diperiksa lagi masalah dari pajak, ya semua juga diiniin karena data juga hilang. Akhirnya ya alhamdulillah karena juga saya nggak pernah menghindar, nggak pernah ini, saya selalu diskusi terus dengan juga dari masalah perpajakan. Alhamdulillah bisa clear juga semuanya. Kooperatif lah kita itu. Betul-betul saya kooperatif ya. Mungkin kalau udah dipikir udah stresnya luar biasa. Betul-betul dari masalah kerampokan, dari masalah KPK. pajak, terus dari masalah KPK, terus masalah pajak. Wah, itu luar biasa banget. Selama ini udah nggak konsen, betul-betul juga usaha juga udah goyang kayak gimana. Udah karena udah nggak fokus lagi. Nah, akhirnya dari situ saya ya Allah berpikir ke depan gimana dengan ujian ya mungkin hampir berapa tahun ya, kurang lebih saya hampir 4 tahun lah dengan berarti ujian, dari 2013 ya 4 tahun sampai 2017 tuh. lebih baru lama lah. Saya mungkin 2019 tuh udah enakan, udah baru mending. Cuman ya itu tadi, kalau kita nggak kuat mental, kata teman-teman saya untungnya saya kalau misalnya sama orang lain udah kayak gimana lah. Iya. Mungkin berkat berkat pembawaannya Juragan juga nih yang selama mental saya yang kenal. selama ini yang dibangun. Iya kan, mental terus humble-nya dia, rendah hatinya dia, baiknya dia sama orang ya itu juga yang menguatkan Juragan. Dan mungkin teman-teman juga walaupun hanya sebatas support, memberikan ucapan semangat, cuma mungkin, ucapan tapi aja jadi itu kan merupakan suatu doa. Betul. Nah Juragan, itu kan di saat terpuruk berarti kan dari 2013 ya sampai 2019 sampai ya, 2019 itu. Nah, apa sih yang membuat Juragan itu tetap kuat, tetap tegar? Apa sih itu resepnya itu? Nah, itu tadi. Karena itu nggak mudah Juragan. Nggak mudah, betul sangat nggak mudah dengan kondisi dan situasi ya, apalagi juga ya ini ya buat pengalaman hidup dengan keluarga juga saya sampai buyar kayak gimana. Ya alhamdulillah saya juga dapat istri lagi yang betul-betul ya soleha, yang betul-betul juga sangat mensupport juga saya. Karena kalau misalkan juga nggak tanpa dukungan istri ya, keluarga yang betul-betul, anak-anak juga saya yang betul-betul mensupport ya, itu yang menjual menjadi kuatin mental kita juga tambah lagi kuat. Saya harus bisa. Saya gimana caranya? Mungkin orang lain kayak gimana? Saya gimana caranya? Dan yakin saya sama Allah pasti ada jalan keluar. Nah itu coba lagi. Ada investor bukannya maju, jungkir balik, ngalamin saya. Ngalamin udah ngalamin lagi. Hancur-hancuran Dari saya. nol lagi. Udah dari nol lagi. Dari hutang, bukannya hutang 1 M, 2 M, 10-an miliar. Saya ngalamin saya. Tapi saya gimana caranya harus bangkit, harus ini. Dan alhamdulillah, saya syukur ya masih ya waktu itu kita udah berjalan. Saya itu invest. Jadi masih alhamdulillah masih ada aset-aset. Nah, tapi itu jadi buat motivasi. Ya buat ke depan juga buat rekan-rekan, teman-teman, apa semua dengan adanya kita namanya ujian hidup dengan keadaan kondisi kayak gimana, jangan kita putus asa. Harus kuat. Putus asa itu pantang ya? Wah pantang bagi saya. Saya alhamdulillah ya bukannya inilah mungkin teman-teman juga tahu dulu AHRS kayak gimana, terus ngalamin kayak gimana. Saya ngalamin juga balap lagi sendiri. Ya tapi saya jalanin, saya syukuri gitu. Ya nggak pernah saya gimana, nggak pernah saya mengeluh gimana. Udah saya jalanin aja. Dan itulah yang menjadi kuat. Nah, mungkin itu jadi buat motivasi teman-teman kalau misalnya dengan kondisi kita, situasi, namanya kita usaha, namanya kehidupan, pantang menyerah. Pantang menyerah kuat. Ya. Nggak boleh pantang menyerah itu pantang. Pantang. Tapi itu pantang. Sangat luar biasa sekali ya Del ya pengalamannya Juragan. Ya benar-benar berangkat dari nothing, benar-benar berangkat dari nothing sampai ke atas, dibanting lagi ya kan dengan pukulan bertubi-tubi yang tadinya dibanting dengan kasus KPK ya kan, terus mencoba bangkit lagi, terus ternyata juga ada keluarga bermasalah, turun lagi, terus coba bangkit lagi, terus ada investor masuk, ya jumpa lagi, ya kan, tapi dia tetap
gigih mempertahankan AHRS ini Juragan. Emang. Kenapa sih Juragan? Kadang-kadang bukan nih. Kenapa sih masih mempertahankan AHRS padahal banyak bisnis sektor lain? Tapi motivasi apa? Kadang-kadang orang udah gitu. Kalau udah jatuh 2 kali, 3 kali kan kadang-kadang nih, maaf aja mungkin saya juga bisa udah gua ganti usaha lain aja. Iya benar, gitu. apalagi sekarang kalau orang-orang tuh sukanya ngikutin tren gitu loh. Karena Tapi Om tuh kecintaan tetap mungkin pada gini ya, karena kecintaan jalannya. saya terus terang ke otomotif ya, terutama Otomotif, roda roda 2. Ya, itu tadi ya, masih banyak ya teman ya juga saudara yang sangat juga membutuhkan. Kalau saya sih prinsip bukan, mohon maaf ya, bukan memperkaya kayak saya diri saya sendiri. Ini banyak yang betul-betul di bawah saya ini yang betul-betul butuh. Saya tahu. Tapi nggak usah disebutin. Ya. Saya tahu. Itu saya harus gimana kuat gitu kan. Ya itu jadi prinsip saya gimana nih biar teman-teman, keluarga saya bisa keangkat lagi. Karena ya itu tadi kenapa kok saya nggak alih yang lain. Karena kecintaan saya nih. Kecintaan. Oh, Terus emang ya, dasar cinta. emang hobi Jadi- Pak ini gimana ya? Jadi sebenarnya bisa dikatakan adalah motor itu istri pertamanya. udah dari dirinya sendiri. Bisa dikatakan gitu, nggak bisa digantikan dengan yang lain. Tapi kan? Om, aku baca di media Tempo, katanya Om dulu pernah jadi pembalap mobil di tahun 90-an. Emang iya? Lupa ya. Nggak juga. Nggak juga sih kalau mobil mah. Enggak juga Enggak, kalau iya. mobil. Emang Berarti motor. medianya salah. Mungkin, Salah ya. tulis ya. Kalau si Padi itu ngalamin dia balap mobil. Kalau saya sih nggak. Ya. Iya, Fadli Fadli. masih Iya, ngalamin. Fadli masih Iya. ngalamin. Berarti kalau Om enggak ya? Enggak di Berarti motor media aja. yang salah. Baik di tanah maupun di aspal aja. Gitu. Waduh panjang banget ya Del. Ya. Maksudnya historinya, ceritanya itu Betul. panjang banget dan jujur aja, dia mendengar secara langsung ini baru pertama juga sih Ya. langsung seperti ini. Itu bisa membuat apa ya? Motivasi juga. Motivasi buat diri Iya. ya sebenarnya juga pengen terharu nih. Iya. Sebenarnya lagi ditahan-tahan aja terharu dengan yang ngebayangin gitu perjalanan yang begitu rumitnya, begitu betul. apa ya? Complicated ya. Complicated, betul. Kadang Complicated. ngerasa hidup udah berat banget, ternyata dengar cerita orang lain. Iya. Ada yang lebih berat Iya, lagi, iya, itu lebih jadi berat namanya lagi. motivasi gitu. sih. Iya. Aduh, Bisa ya motivasi. mudah-mudahan sih masa-masa kelamnya segera berakhir. Maksudnya bukan Amin. segera Sudah sudah berakhir. berakhir dan kita beranjak ke masa-masa jaya Iya, kembali. jaya Nah, lagi. kan kemarin tadi kan sempat bilang bahwa 2019 adalah awal kembalinya nih AHRS dengan energi positif Iya. yang begitu menggebu-gebu. Mhm. Ada nggak sih produk barunya AHRS yang dijagokan? Ih. Saat ini nih sebagai pencetus racing suit atau yang kita sebut namanya Wearpack Indonesia pertama, pembuatan Indonesia yang pertama dan yang go internasional pertama juga. Keren. Ini tahun 2020 nih kan ada semangat baru. Iya. Apa sih nih produknya nih yang ya pengembangan dari yang dulu ke sekarang dan dirasa sama Juragan tuh ya Kayak ini. kurang nih, harus Iya. diubah nih, gitu. Maksudnya kan ya gue Alhamdulillah. siap nih lawan Iya. kompetitor dari luar negeri. Betul. Gue udah siap nih. Kalau saya sih terus terang ya alhamdulillah ya, karena juga ya teman-teman juga sangat bantu ya. Dalam hal ini saya lagi ngembangin emang ke aparel ya, terutama ya ke baju balap. nih. Baju balap, Wearpack. Ya juga emang buat komunitas juga emang saya bikin kayak jaket-jaket apa segala macam. Kalau Wearpack emang saya pengen rubah karena terus terang saya bukannya lihat dengan kompetitor dalam negeri ya. Saya kejar justru yang luar. Luar Gimana negeri. Harus caranya dong. ya? Harusnya. Harus bikin Ya. bangga Indonesia, Ya. harus kita Saya emang dukung. cita-cita emang pengen ke ya kayak dulu kan pernah ke MotoGP gitu kan dengan amin. standarisasi ya. Nah ini dengan adanya support juga dari teman, dukungan dari teman yang betul-betul juga buat ke depannya nih. Makanya kita insya Allah dengan produk baru ini akan launching di bulan Januari nih. Bulan Tapi ini lagi Januari. riset-riset nih Lagi semuanya. riset-riset ya. Cuman kayak Oke. tadi sih emang belum pada jadi, masalah juga masalah dari protektor apa semua nih. Ya karena robah total ya dari kulitnya apa segala macam, protektornya apa, luar dalamnya emang betul-betul perubahannya signifikan. Perubahan signifikan itu dengan tujuan apa tuh Juragan? Ya karena ke satu kenyamanan, ya kualitas, safety, ya betul-betul juga dari warna, dari model juga emang pengen bikin beda aja. Pengen Bisa bikin beda. bisa tahu itu lebih nyamannya itu dari mana Om? Dari pola-polanya Dari yang kita pola. rubah, dari bahan materialnya yang juga kita rubah gitu. Karena emang kalau misalkan kita juga nggak ada inovasi ya, apalagi sekarang kalau nggak gitu teknologi udah
Udah ketinggalan. Iya. Udah bye. Terus itu emang hanya AHRS itu hanya racing suit aja apa ada sarung tangan, Ada glove-nya, ada ya, bootnya? ntar ada bootnya, apa segala macam ya alhamdulillah. Nah sekarang ini mungkin kita yang betul-betul siap semuanya dari produk nih Januari udah launching semua produk. Januari ditunggu ya update-annya. Kita diundang nggak? Ini pasti diundang. Ini mas sahabat saya. Aku nunggu undangannya. Iya. Kita nunggu undangan aja deh Iya. ya. Kita mau pengen lihat launchingnya nih. Mau lihat. Boleh nih. Penasaran. Ya. Oke, jadi saat ini ya fokusnya di apparel, topi, Dua banyak kaos, baju, jaket. jaket, ya wearpacknya, glove-nya, sepatunya. Ini lagi dikembangin makanya kalau mungkin saat ini sekarang sih baru kemarin hanya baru dari Pola aja yang wearpack ya, protektornya belum. Ntar kalau Protektor saya belum. mau lihat. Boleh ya nanti Boleh. nanti kita yang apa namanya yang kan masih prototype nih, Iya. masih sampel-sampel Iya. boleh dicobain. Boleh, Cobain. boleh. Aku Buat boleh cobain perbandingan. nggak? Ya, boleh. Boleh nggak? Susah, repot dah. Jangan cewek repot. Jangan ya, nggak boleh ya. Tapi boleh sih kalau mau nyobain, cuman ya gerah. Biar kayak Gerah. Lady Racer. Gerah. Oh, iya nih, dan lagian juga kan yang kita dengarnya kan tahun 2021 nih kan AHRS kan sebagai produsen Indonesia yang menyediakan racing apparel ya. Ya mau touring, mau racing semuanya bisa lah, Iya, pokoknya betul. komunitas semua bisa Iya, gitu. iya. Nah, Baik on road maupun off road. semua Iya. ya road, on road maupun off road tuh semua bisa kayak gitu. Nah, kan sekarang lagi santer nih 2021 ada MotoGP di Mandalika. Iya. Nah. Dan di media juga rame ada beberapa orang lah saya bilangnya beberapa orang itu pingin bikin tim MotoGP Indonesia tuh yang tim MotoGP lah. Ya kan ini kan Mandalika nih MotoGP kan. Terus gosipnya itu ada dua grup lah kita bilang itu mau bikin tim. Jadi MotoGP Indonesia apa Mandalika Indonesia lah gitu. Pokoknya intinya MotoGP di Indonesia. Tim Indonesia yang Iya. mau ikut full dan semua nuansanya itu mau Indonesia semua nih ceritanya. Nah, kira-kira HRS berminat nggak tuh untuk mudah-mudahan sih wearpacknya gitu maksudnya. Saya mah sangat Siap berminat nggak? banget, siap. Iya kan? Maksudnya- Seharusnya kan bangga pakai produk. Nah, itu maksudnya. Dan kita kan juga ada standar internasional. Itu. Jadi Alhamdulillah kalau misalkan kita misalkan kepake, wah subhanallah. alhamdulillah. sebenarnya harusnya sih ya, Harusnya. harusnya sih bisa bekerja sama Betul, ya setidaknya. saya bisa, iya. Ini kalau ada yang Bener-bener- ngasih bener-bener- proposal nih langsung nih ke Om Iya. nih. Iya. Approve. Approve ya, Iya. ya setidaknya benar-benar mengangkat ya inilah produk Indonesia dan inilah asli Indonesia ya kan dari rencananya kan karena mekanik, pembalap sama semua itu dari Indonesia, tuh Pokoknya termasuk full sponsor nuansa Indonesia gitu, ya kan gitu. nggak ada salahnya dong. Nggak ada salahnya ya, itu justru harus bangga karena kan ya itu tadi. Ya mohon maaf ya, dari kita kan juga bukannya ini dari kualitas apa emang udah standar internasional kok. Siap ya. Udah siap, emang kita udah CE semuanya juga kan. Udah emang betul-betul standar. Apalagi dengan model yang Berarti- baru ini ya. Iya, model yang baru Berarti, ini dulu. berarti ini sedang dipersiapan airbag juga dong kan? Insya Allah ada mau ke airbag juga. Airbag. Airbag, jadi yang kalau Iya. udah terbang itu buk, langsung aman ya. Iya, aman. Mas luar biasa. Mudah-mudahan sih Iya. bisa Harusnya terrealisasi. ya dari pemerintah Indonesia juga bangga dengan produk. Nah, itu yang saya Bantulah harapkan. kita Bantulah. ya, Nah, lokal. mudah-mudahan ada yang nonton nanti di Ya, pemerintahan amin, nih juragan amin. atau dari salah satu tim-tim yang ingin bikin tim MotoGP nih, Iya. Iya. mudah-mudahan juga tertarik untuk Iya. menggunakan produk dari AHRS Indonesia. ini. AHRS pastinya. Nah, Amin, kalau gitu. misalkan mau ke AHRS ini di mana Om? Alamatnya sama nomor telepon nih. Ya, AHRS Jalan Tol Iskandar nomor 162 Depok Timur. Depok Nomor Timur. telepon marketingnya Nomor telepon marketingnya 778-20649. Itu. 778. Ya kalau nggak ntar bisa nomor kan bisa ini kan saya. Kalau juga. nggak nanti Juga ada dengan di IG-nya bawah juga kan sini. ada. Iya. ya nanti kita tulis ya di bawah sini nih. Nah selain nih mungkin yang terakhir kali ya maksudnya selain produk AHRS apa sih yang dijual lagi di sini nih Iya. buat menambah referensi Selain friend saya. produk nih. Nah selain produk AHRS juga ini kan saya baru mulai lagi kan lengkapin juga produk karena juga kita juga akan buka juga dealer KTM juga Husqvarna ya ini kan karena akan direlokasi dirubah semua juga ya juga dari barang-barang yang buat off-roadnya juga ada on-roadnya juga dari segala macam lah sampai ban segala macam kita emang dilengkapin lagi ada ini lagi di Persiapan. Dan targetnya 2000 Januari udah harus udah Pokoknya 2021. Januari semua itu udah harus ya.
Udah siap. selesai. Berarti semua. beneran kita harus Ya harus diundang kayaknya. Iya, kita pengen tahu tuh nanti 2000 Betul. Januari 2021 udah seperti apa nih Iya, dia. betul. Kita 162 building. Sekarang ini bulan Oktober. Oktober. Desember, ya. Ya, berarti kita harus lihat perkembangan Jadi, nanti di ya. Januari. Iya. Jadi banyak ya motor-motor juga nanti akan jualan. Lengkap insya Allah. Iya. Oke. Oke, kalau gitu. Friend-friend, jadi kalau kalian yang suka dengan on-road atau off-road dan mau beli motor Husqvarna, KTM, bisa juga datang ke AHRS di Depok. Depok yang nanti kita tulis di bawah sini alamat dan nomor teleponnya gitu. Itu. Siap. Seru Iya ya? nih. Seru gak sih Del? Seru. Seru lah. Dan ini ya kamu harus tahu ya, kamu lahir tahun 2000. Iya, 2000 omnya udah merintis jauh banget. Weh, udah. Apa 2000 ya? Tahun 2000. Tahun Om. 2000. Jadi ya anak seumuran kamu ya harus tahu. Iya. Maksudnya historinya AHRS dan harus bangga dengan produk AHRS tentunya karena semua didirikan melalui perjuangan Dengan keuletan, mental yang dengan kuat. mental yang kuat gitu dan kita harus bangga. Go Kalau pakai internasional. produk AHRS mentalnya jadi kuat juga. Kuat. Kuat Iya. juga. Oke kalau gitu. Ya, Sekian mungkin biar biografinya, tapi abis ini saya mohon izin nih Juragan. Siap. Mohon izin kita mau Ya. mau tes tes ya yang kan kalian harus lihat nanti di video video selanjutnya. selanjutnya. Oke kalau begitu Juragan. Siap. Terima kasih banyak Terima kasih. atas waktunya. Terima Semoga kasih. sehat selalu dan Amin. sukses selalu. Sukses selalu ya. Kembali berkibar, kembali berjaya. Amin. Amin. Ya. Oke kalau gitu, bye bye. Dah.